Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bisnis jurusan arsitektur. Di sini kami akan mempresentasikan terkait rencana bisnis, yaitu dengan judul jasa desain interior rumah tinggal. Di antaranya kami terdiri dari Mas Hisam, Mbak Nirmala, kemudian Mas Dimas GG, Mas Dimas Agung, Mas Faisal, Mas Zaskil, dan saya sendiri. Untuk itu, izinkan kami untuk langsung saja mempresentasikan rencana bisnis kami. Di sini terdapat beberapa poin yang akan dibahas. Pertama, terkait bisnis model kanvas, kemudian prototipe-nya, kemudian bagaimana marketing mix-nya, kemudian pembahasan terkait SWOT, STP, Blue Ocean and Red Ocean, kemudian analisa PSIL, kemudian hukumnya, serta sedikit membahas tentang keuangan bisnis kami. Untuk itu, yang pertama silakan kami persilakan untuk Mas Dimas Agung Pratino untuk memulai. Baik, untuk yang pertama itu mengenai dengan bisnis model kanvas ya. Yang pertama itu ada key partners, itu terdiri dari supply furniture, kemudian ada dari kontraktor dan developer. Kemudian ada key activities-nya, yaitu merupakan perencanaan desain, presentasi, kemudian ada pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian key resource-nya itu ada tim yang solid, kemudian ada peralatan dan software desain, license, izin usaha, kemudian terdapat modal kapal. Value proposition-nya desain sesuai keinginan dan kebutuhan, kemudian ada anggaran, kemudian kita juga menyesuaikan selera klien, pelayanan prima dan profesional. Yang selanjutnya customer relationship, itu kita mencoba untuk menjaga hubungan dengan klien, memberikan konsultasi yang baik, ada kemudian memberikan feedback, garansi pekerjaan, loyalitas, dan tentunya dengan berkuasa. Kemudian ada channel yang akan kita gunakan itu ya melalui media sosial, kemudian ada pameran, kemudian ada kerjasama dengan developer, ada website, dan tentunya dari rekomendasi. Kemudian customer segmen kita itu klien yang ingin rumah tinggal estetik, nyaman, dan tentunya harus sehat ya. Kemudian ada cost structure, itu meliputi biaya operasional, kemudian ada biaya promosi, biaya sewa, biaya gaji, dan biaya license. Kemudian ada yang namanya revenue stream, yaitu biaya jasa desain interior, komisi penjualan, produk-produk, dan bonus developer. Next, ini salah satu prototipe ya, atau contoh-contoh sampel desain interior. Itu ada ruang keluarga, kemudian ada contoh dari ruang tamu, ruang makan, dan ruang dapur. Next, Mas Agung, mungkin dari penjelasan dari marketing mix ada beberapa tahap, ada beberapa macam. Mungkin yang pertama produk, kemudian harga, kemudian dari tempat, kemudian promosi. Dari harga, kita menawarkan jasa desain interior yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian anggaran dan selera pelanggan.
serta memberikan pelayanan yang prima dan profesional. Kemudian dari harga, kita menempatkan harga jasa desain interior yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas hasil desain. Harga bisa ditentukan berdasarkan luas ruangan, kemudian tingkat kesulitan, durasi proyek, dan paket tertentu. Kemudian poin yang ketiga itu tempat. Kita menjangkau pelanggan yang ingin memiliki rumah tinggal yang lebih estetis, nyaman, dan sehat, baik untuk pribadi maupun untuk disewakan. Tempat pemasaran bisa melalui website, kemudian media sosial, pameran, rekomendasi, dan kerjasama dengan developer. Kemudian yang terakhir, promosi. Kita mempromosikan usaha jasa desain interior dengan cara menampilkan portofolio yang menarik, mengikuti tren dan inovasi desain, memberikan testimoni dan garansi, serta membuat konten edukasi dan inspirasi tentang desain interior. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Di sini ada strength, yaitu contohnya untuk jasa desain interior, ada memiliki tim yang solid dan profesional yang bisa memberikan hasil desain yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan klien. Yang kedua ada menawarkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan anggaran klien, serta memberikan bonus dan garansi. Kemudian untuk poin weakness, di sini ada membutuhkan modal yang cukup besar untuk membeli peralatan software, license, and membayar gaji tim. Poin yang kedua bergantung pada permintaan pasar yang bisa berubah-ubah sesuai dengan tren dan selera. Poin yang ketiga itu ada opportunities. Opportunities-nya di sini poin yang pertama ini meningkatnya kebutuhan akan hunian, kantor, dan fasilitas publik yang membutuhkan jasa desain interior. Yang kedua, adanya kerjasama dengan pemasok produk mebel, kontraktor, dan developer yang bisa meningkatkan kredibilitas dan jangkauan pasar. Di sini ada ancaman atau threat. Poin yang pertama untuk ancamannya, banyaknya pesaing yang menawarkan jasa desain interior dengan kualitas dan harga yang beragam. Yang kedua, adanya resiko kegagalan proyek, keterlambatan, atau ketidakpuasan klien yang bisa merusak reputasi dan kepercayaan perusahaan. Untuk slide selanjutnya, ada segmentasi targeting position. Di sini ada melakukan segmentasi pasar berdasarkan kriteria geografis, demografis, psikologis, dan perilaku. Membagi pasar berdasarkan lokasi, pendapatan, gaya hidup, kebutuhan, dan preferensi desain interior. Yang kedua ada target, menentukan pasar sasaran berdasarkan analisis keuntungan, pertumbuhan, dan kompetisi, memilih strategi targeting yang sesuai seperti ini 35, ini 23. Undifferent, menentukan pasar sasaran berdasarkan analisis keuntungan, pertumbuhan, dan kompetisi, memilih strategi targeting yang sesuai seperti differential, concentrated, and micro marketing. Contohnya adalah menargetkan pasar yang berlokasi di kota besar, berpendapatan tinggi, memiliki gaya hidup modern, dan menginginkan desain interior yang minimalis dan elegan. Untuk posisi, ada menempatkan produk atau jasa berdasarkan value proposition, yaitu manfaat atau nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Blueocean, yaitu menciptakan Blueocean dengan menawarkan jasa desain interior yang unik, inovatif, dan berbeda dari yang sudah ada di pasaran. Menawarkan jasa desain interior yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti bambu, rotan, atau kayu daur ulang. Kemudian ada Red Ocean-nya, itu menawarkan jasa desain interior yang
lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah bersaing. Ini ada menawarkan jasa desain yang lebih memiliki waktu pengerjaan yang singkat dan menggunakan metode yang efisien, fleksibel, dan terintegrasi. Menawarkan jasa desain interior yang memiliki harga yang kompetitif dengan memberikan diskon, paket, atau bonus kepada klien. Lanjut yang lain, nggak baca penting. Nanti di-cut aja. Modal awalnya alat seperti komputer, printer, dan scanner. Jumlahnya kira-kira 10 juta. Lalu software desain seperti AutoCAD, SketchUp, Photoshop, dan lain-lain. Kira-kira 3 juta. Lisensi usaha sekitar 1 juta. Operasional awal 1 juta. Totalnya 15 juta. Untuk operasional per bulan, sewa ruang kerja 2 juta per bulan. Gaji untuk 8 orang 16 juta. Listrik, air, internet 500.000. Untuk promosinya 2 juta, totalnya 20 juta 500. Untuk KPP modal awalnya jumlah 15 juta, operasionalnya 20 juta 500. Jumlah unit jasa per bulan 10 unit, maka HPP-nya 15 juta ditambah 20 juta 500 bagi 4, hasilnya 8 juta 875.000. Harga jual per proyek rata-rata harga jualnya 8 juta 875.000, labanya 5 juta 500, totalnya 14 juta 375.000. Untuk omset 14 juta 375.000 dikali 4, hasilnya 57 juta 500. Untuk keuntungan per bulan omsetnya 57 juta 500.000, total biaya 15 juta ditambah 20 juta 500, 30 juta 500, hasilnya 22 juta. Sosial gaya hidup, selera, dan kebutuhan konsumen yang beragam dan berubah terhadap desain interior rumah. Terus ada tingkat pendidikan, kesadaran, dan preferensi konsumen terhadap jasa desain interior yang profesional, berkualitas, dan terpercaya. Nah, di sini ada teknologi, yaitu perkembangan teknologi desain seperti software, hardware, VR, BIM, dan 3D printing yang bisa meningkatkan kualitas, efisiensi, dan inovasi usaha jasa desain interior. Terus ada perkembangan teknologi komunikasi seperti website, media sosial, dan aplikasi online yang bisa meningkatkan promosi, pemasaran, dan layanan usaha jasa desain interior. Dan sini ada juga lingkungan, yaitu isu-isu lingkungan seperti pemanasan global, kondisi dan bencana alam yang memengaruhi kondisi dan ketersediaan sumber daya alam yang digunakan untuk desain interior. Kebutuhan dan kesadaran konsumen terhadap desain interior yang ramah lingkungan seperti penggunaan bahan-bahan daur ulang, energi terbarukan, dan konsep hijau. Okay, next. Oke, di sini ada badan hukum. Halo, Mas Abed. Untuk menyampaikan terkait rencana bisnis kita terkait dengan judul jasa desain interior rumah tinggal, di mana meskipun pada skema rencana bisnis kedepannya itu tentunya membutuhkan modal yang sangat besar ya, tidak bisa dipungkiri jika memang itu menjadi suatu langkah yang serius atau langkah pertama yang serius untuk membangun bisnis tersebut. Akan tetapi memang pada skema awalnya kita mencari prospek dari orang-orang terdekat terlebih dahulu yang membutuhkan desain-desain yang memang dengan peralatan seadanya, dengan alat seadanya, tapi sudah optimal dari segi kemampuan, terus kemudian peralatan juga sudah dalam tahap minimal untuk bisa digunakan.
Kemudian mungkin yang menjadi value kami adalah tadi terkait bagaimana bisa menyesuaikan dari 3 poin terkait sosial, teknologi, kemudian lingkungan. Teknologi sangat-sangat perlu dimanfaatkan, khususnya zaman sekarang sudah berada dalam proses modeling memakai BIM ataupun apalagi dengan teknologi yang memang sudah dalam tahap PR gitu kan. Akan tetapi itu mungkin menjadi proses ekspansi bisnis ke depannya, tidak sekarang, tetapi menjadi satu rencana yang baik atau bagus untuk memang mengembangkan suatu usaha ke depannya. Kemudian dari segi promosi memang lebih dulu untuk memanfaatkan media sosial yang memang mudah diakses bagi semua orang, dengan hanya modal kuota ataupun konten-konten tertentu sebagai bentuk portofolio kita dalam usaha tersebut, supaya tidak terlalu menghabiskan biaya operasional yang tinggi seperti website ataupun dengan media cetak atau sejenisnya lah gitu. Kemudian memanfaatkan karena ada sebagian orang dari segi sosial memang selera desain itu bermacam-macam, tetapi untuk beberapa kategori masyarakat itu tentunya pasti ada yang memang rumahnya itu ingin didesain senyaman mungkin, seestetis mungkin. Maka dari itu kita perlu banyak aktif untuk memberikan promosi ataupun survei-survei ke daerah-daerah yang memang prospek dari calon pelanggan kita itu bisa baik lah gitu kan. Nah, dari tadi juga kemudian ini untuk Blue Ocean mungkin sudah menjadi ranah umum suatu usaha, bagaimana kita memasarkan produk yang memang jasa atau produk yang memang sudah ada sebelumnya gitu kan, menjadi hal yang biasa. Tapi di Red Ocean-nya kita bagaimana cara kita membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Pertama, metode yang efisien, fleksibel, kemudian terintegrasi baik secara teknis lapangan, mulai dari survei, negosiasi, ketemu klien dan sebagainya. Kemudian bagaimana terintegrasi secara informasi terhadap dari kita sebagai pemilik bisnis dan pemberi tugas dari klien bisa mendapatkan informasi yang secara cepat tanpa perlu menunggu waktu yang lebih banyak gitu kan. Nah, dan memberikan harga yang kompetitif ataupun memberikan diskon atau paket ataupun bonus kepada klien juga menjadi sampai sekarang ini masih menjadi poin plus lah untuk bahan promosi ataupun memasarkan produk atau jasa kita. Mungkin kurang lebih bisnis kami untuk jasa desain interior adalah sebagai berikut. Kami bisa mendesain berbagai ruangan, mulai dari ruang keluarga, ruang tamu, ataupun ruang makan, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, bahwasanya akan memberikan pelayanan yang terbaik lah kurang lebih, supaya bisa mendapatkan atau menjadikan bisnis kami itu maju dalam jangka panjang gitu lah. Mungkin dari kami cukup sekian. Apabila ada pertanyaan atau kekurangan mohon koreksi dan bisa menjadi bahan evaluasi sebagai langkah awal kami untuk membangun bisnis kami ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.